Halo semua, ya berjumpa kembali dengan Pak Adit di sini ya dalam video pembelajaran matematika. Nah, Bapak harapkan semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya adik-adik ya. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, Pak Adit sudah membahas bab lingkaran ya, yaitu bagian pertama adik-adik tentang luas dan keliling lingkaran. Nah, yang belum menyimak bagian pertama, Bapak sarankan kalian mencermati terlebih dahulu. Nah, untuk linknya itu Bapak taruh di bagian pojok kanan atas ya, atau bisa kalian cermati juga di bagian deskripsi. Untuk kali ini adik-adik ya, Bapak akan mengambil atau melanjutkan materi bagian kedua adik-adik, yaitu tentang panjang busur dan luas juring lingkaran. Jadi, siapkanlah tulis kalian dan mari kita masuk ke pertama. Perlu Pak sampaikan ke kalian bahwa dalam menonton video kali ini ya, Bapak harapkan setelah menonton video ini kalian bisa yang pertama yaitu adalah menentukan hubungan ya antara sudut pusat dengan panjang busur lingkaran. Lalu yang kedua adik-adik menentukan hubungan sudut pusat dengan luas juring. Dan yang ketiga yang paling penting adalah adik-adik dalam menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Nah, sebelum kita masuk ke tiga pokok bahasan ini, kita akan awali dulu di bagian pengantar adik-adik ya. Ini yang penting ya dipelajari dan akan terus dipakai pada konsep panjang busur dan juga luas juring, yaitu konsep sudut pusat lingkaran adik-adik. Nah, ada yang masih ingat dengan pengertian sudut pusat? Ya, ini merupakan salah satu unsur dari lingkaran. Nah, untuk pengertiannya bisa kalian cermati juga ya bahwa sudut pusat itu ya adalah sudut yang terbentuk di antara dua buah sinar garis ya yang berhimpit dengan jari-jari lingkaran. Ya, jadi ini ilustrasinya adik-adik. Nah, ini kan merupakan jari-jari ya. Anggap ini R, ini juga R ya. Kemudian titik pusatnya itu berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Misalkan di bagian ini ya, titik pusat O itu adik-adik. Nah, untuk sudut pusatnya yang mana? Nah, ini sudut pusatnya ya terletak di antara dua buah jari-jari. Ini misalkan saja alfa gitu adik-adik. Dan dia pasti menghadap suatu busur lingkaran. Nah, dan juga dia pastinya adalah berada di dalam suatu juring. Nah, ini namanya juring adik-adik. Nah, ini nanti yang di atas ini namanya juring. Nah, oke, pahami ini baik-baik. Nanti kita akan menggunakan konsepnya dalam menentukan panjang busur dan juga menentukan luas juring lingkaran. Hubungan sudut pusat dan panjang busur. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, sebelum kita masuk ke hubungannya, tentunya adik-adik perlu mengingat kembali nih, apa sih itu busur adik-adik? Ya, busur adalah ini, yaitu bagian dari keliling atau tepi lingkaran. Nah, sudah mulai ingat adik-adik ya? Nah, supaya lebih jelas kembali, silahkan cermati ilustrasi berikut adik-adik ya. Nah, di sini terdapat Bapak buat suatu lingkaran adik-adik. Misalkan lingkaran yang berpusat di titik O ini ya. Titik O, kemudian pada lingkaran tersebut terdapat dua buah titik ya, titik P dan titik Q. Nah, jika kita hubungkan ya titik P dan titik Q ini ya, inilah yang kita namakan atau sebut istilahnya adik-adik ya sebagai busur ya, busur PQ. Nah, begitu namanya adik-adik ya. Nah, kalau kita cermati kembali ya adik-adik, kita juga bisa menentukan ya hubungan antara sudut pusat. Nah, sudut pusat itu kan tadi Bapak cermati atau berikan di awal bahwa sudut yang terbentuk di antara dua buah jari-jari ya. Nah, di sini kita cari hubungannya dengan panjang busur. Nah, bagaimana cara menentukannya? Misalkan adik-adik, misalkan Bapak membuat di sini sudut pusatnya adalah sebesar 30 derajat. Nah, 30 derajat, kemudian sudut panjang busur yang di hadapannya ini adalah ini. Hanya sebatas ini adik-adik ya. Ya, segini. Lalu bagaimana kalau sudut pusatnya kita perbesar? Nah, misalkan jadikanlah sebesar 60 derajat gitu adik-adik ya.
60 derajat, maka otomatis apa yang terjadi? Panjang busurnya, ya panjang busur PQ-nya itu juga ternyata semakin panjang. Ya, benar sekali ya, semakin panjang. Sehingga dapat kita simpulkan bersama. Apa? Nah, kesimpulannya yaitu hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur, bahwa makin besar sudut pusatnya, maka makin panjang juga busur yang di hadapan sudut pusat tersebut. Paham ya adik-adik ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hubungan antara sudut pusat dan luas juring. Hampir sama juga adik-adik, bahwa sebelumnya kita pahami dulu konsep juring itu atau pengertian juring. Nah, juring itu adalah daerah. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari ya tentunya, dan juga busur lingkaran. Jadi di sini ilustrasinya ini misalkan jari-jarinya adik-adik, kemudian ini sebuah busur gitu ya. Nah, kemudian coba perhatikan ilustrasi di lingkaran disebut adik-adik. Nah, ini misalkan Bapak punya satu lingkaran dengan pusatnya di O ya, kemudian terdapat suatu juring adik-adik. Nah, juring yang Bapak beri simbol merah itu ya, daerah di arsir merah itu. Nah, ini sebenarnya juga kita bisa mencari hubungan adik-adik antara sudut pusat itu ya dengan luas juring. Nah, bagaimana hubungannya? Misalkan saja kita buat di sini ya adik-adik, untuk sudut pusat di antara sudut POQ itu ya sebesar 30 derajat juga. Nah, maka kita bisa lihat bahwa luas juring ya yang terdapat pada sudut pusat tersebut adalah sebesar ini adik-adik. Nah, sebesar yang Bapak arsir ini ya. Nah, lalu bagaimana kalau ya sudut pusatnya itu kita perbesar? Nah, menjadi 60 derajat juga misalkan. Maka apa yang terjadi? Ternyata luas juring yang terdapat pada lingkaran tersebut ya juga semakin besar juga. Itu ya adik-adik ya. Maka kesimpulannya yang bisa kita ambil dari hubungan antara sudut pusat dan luas juring yaitu ini adik-adik, makin besar sudut pusatnya, maka otomatis makin luas juga daerah juring ya yang di hadapan sudut pusat tersebut. Oke, bisa kalian pahami baik-baik ya. Silakan dipahami konsep atau hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan juga dengan luas juring. Itu sangat penting sekali dipahami. Nah, selanjutnya adik-adik terkait dengan cara menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Kita bahas satu-satu adik-adik ya. Yang pertama terkait dengan cara menghitung panjang busur dulu. Nah, cara menghitung panjang busur itu kita bisa menggunakan perbandingan adik-adik ya. Yaitu perbandingan, coba dicermati di sini, sudut pusat ya dibagi dengan 360 derajat. Nah, ingat 360 derajat itulah sudut satu putaran penuh. Artinya satu lingkaran penuh itu adik-adik. Ini sama artinya dengan atau sebanding dengan panjang busur dibagi dengan keliling lingkaran. Ingat, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr atau PD boleh juga. Nah, atau kalau tidak mau ribet seperti ini, kita simpelkan saja adik-adik. Sederhanakan saja rumusnya. Nah, ini bisa seperti ini. Langsung mencari panjang busur ya. Panjang busur dapat dicari dengan persamaan ini, yaitu sudut pusat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan keliling lingkaran, yaitu sebesar 2πr atau PD boleh saja. Nah, begitupun juga untuk mencari luas juring adik-adik. Nah, persamaannya hampir mirip di sini. Yang diganti hanya ini pada bagian luas juring dan luas lingkaran. Jadi sudut pusat itu tetap sama dibagi dengan 360 derajat, lalu sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran. Atau jika kita sederhanakan rumusnya, nah ini langsung saja, luas juring itu sama dengan sudut pusat dibagi sudut satu putaran penuh ya 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Ingat, luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Nah, itu adik-adik ya. Nah, supaya lebih jelas terkait dengan bagaimana penerapan konsepnya ini ya, kita langsung masuk ke contoh soal adik-adik.
Untuk nomor 1, bisa dicermati ya, nomor 1 soalnya adalah perhatikan ya lingkaran pada gambar di bawah ini. Lalu adik-adik diminta menentukan yang pertama ya panjang busur PQ, lalu yang kedua mencari luas juring ya, luas juring POQ. Nah, ini ada 2 soal, berarti kita harus kerjakan satu-satu dulu adik-adik ya. Nah, yang pertama kita cari dulu atau apa yang diketahui dulu di sini, dilihat dulu ya. Nah, di sini kan kita dapatkan bahwa sudut pusatnya adalah sebesar 60 derajat ya. Kemudian jari-jarinya adalah sebesar 21 cm. Nah, ini sudut pusatnya 60 derajat. Oke, kita tinggal yang pertama cari dulu panjang busur ya. Panjang busur PQ Bapak simpulkan seperti itu saja ya. Nah, ini kan samarnya dengan kita pakai rumusnya secara langsung bahwa 60 derajat kita bagi dengan sudut satu putaran penuh ya 360 derajat dikali. Nah, dikali dengan ingat keliling lingkaran. Rumusnya apa? Ya 2πr. Nah, antara 60 dan 360 itu kan sebenarnya bisa dibagi adik-adik ya. Nah, sederhananya adalah 1/6. Nah, dikali ya ini 2 dikali pi-nya, kita pilih 22/7 saja ya adik-adik ya. Ya, dikali dengan jari-jarinya 21. Nah, sekarang adik-adik tinggal sederhanakan saja. Nah, ini 7 dengan 21 hasilnya adalah berapa? 3 ya. 3, kemudian ini 2 dengan 3 kan menghasilkan 6. Berarti otomatis bisa disederhanakan dengan 6 di bawah. Nah, sehingga hasilnya adalah berapa adik-adik? Nah, panjang busur PQ sama dengan ya jelas 22 cm. Itu ya sederhananya adik-adik ya. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan busurnya, baru kita masuk ke mencari luas juring adik-adik ya. Luas juring POQ. Oke. Luas juring POQ ini didapatkan dengan menggunakan rumus ya, tentunya sama saja ya, yaitu 60 derajat kamu bagi dengan 360 derajat ya, lalu dikali dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkarannya apa? Ya jelas πr kuadrat gitu adik-adik. Nah, ini 60/360, bentuk sederhananya adalah 1/6. Nah, dikali dengan pi-nya berapa? Pi-nya di sini karena 21 ya jelas 22/7 ya. Nah, 22/7 dikali dengan 21 kuadrat ya. Kita jabarkan seperti ini saja. Nah, selanjutnya adik-adik tinggal kalikan saja di sini atau sederhanakan boleh juga. 7 dengan 21 kan hasilnya sisa 3 ya. Nah, sisa 3, kemudian di sini adik-adik tinggal sederhanakan lagi ini. 3 dengan 6-nya kan sisa berapa? 2. Oke, 2. Nah, sehingga di sini adik-adik tinggal sederhanakan ya. Tuliskan saja di sini 22 dengan 2 kan dibagi hasilnya lah 11 ya. Oke, 11 kita kalikan dengan 21 adik-adik. Nah, ini hasilnya 231 cm kuadrat. Itu adik-adik ya. Jadi nomor 1 ini sekaligus adik-adik menggunakan 2 konsep, yaitu mencari panjang busur dan juga mencari luas juring. Nah, selanjutnya, nah mungkin ini suatu soal yang sebenarnya ini kembangan adik-adik ya. Ini kalau misalkan adik-adik paham akan konsep ini sebenarnya sangat mudah. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini adik-adik tentunya menggunakan perbandingan adik-adik. Nah, coba cermati dulu, kita baca bersama-sama soalnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jika luas juring COD itu sebesar 36 cm kuadrat, maka berapakah luas juring AOB? Nah, kita perhatikan dulu. COD ini ya, luasnya itu di sana terdapat sudut pusatnya, sudut pusat COD 48 derajat. Tuliskan dulu ya. Ini simbol sudut ya, sudut COD adalah 48 derajat. Lalu kita punya sudut AOB ya.
yang lebih besar itu. Nah, AOB sebesar 84 derajat. Nah, ya. Nah, tentukanlah besar atau luas juring AOB. Bagaimanakah caranya? Nah, caranya di sini adik-adik menggunakan perbandingan. Yaitu perbandingan ya sudut COD. Nah, gitu kita bagi dengan sudut AOB. Nah, sama dengan ya luas apa? Luas COD adik-adik dibagi dengan luas AOB. Nah, sekarang adik-adik tinggal menggunakan operasinya saja di sini, ya. Kita operasikan luas COD, COD-nya kan besar sudutnya 48 dibagi dengan AOB-nya kan 84. Nah, selanjutnya ini luas COD tuliskan kembali 36. Nah, dibagi luas AOB 48 dengan 84. Nah, itu kan sebenarnya bisa disederhanakan ya, sama-sama kita bagi dengan berapa di sini? 12 ya. Nah, sama-sama kita bagi 12, hasilnya adalah ini 4 ya. 4/7. Oke, ini hasilnya 36 dibagi AOB. Nah, itu yang kita cari adik-adik ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan perhitungannya, bahwa di sini untuk mencari hasil berapakah AOB itu atau luas juring AOB, ini adik-adik sebenarnya tinggal kali silang saja. Kita kalikan silang bahwa ini 4 dikali AOB gitu ya. 4 AOB sama dengan 7 dikali 36, sehingga AOB sama dengan 7 kali 36 dibagi 4. Berarti AOB-nya berapa adik-adik? Nah, ini 36 dengan 4 kan sama-sama, adik-adik bisa bagi. Ya, hasilnya kan sisanya 9. Otomatis 7 dikali 9. Berarti luas AOB sama dengan berapa ini? 63 ya, cm kuadrat. Nah, oke adik-adik, sampai di sana dulu untuk pembahasan video terkait dengan mencari mencari panjang busur dan luas juring. Semoga kalian bisa paham ya. Ingat, tetap belajar di rumah dan pastikan untuk menunggu video pembelajaran dari Kak Adit untuk pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa.